Apabila kamu mengatakan ya, dia akan membuka maskernya. Kaget gak? Kurang ajar lo kamu Yan. Halo guys, nama aku Jumina Najah. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Pertama-tama, kalau video ini merupakan video pertama yang kamu tonton di channel aku, selamat datang. Jadi setiap minggu aku upload video tentang misteri, konspirasi, dan berbagai peristiwa kriminal yang sangat menarik. So, kalau kamu suka dengan topik-topiknya, please banget subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu jadi orang pertama yang tahu video aku di-upload. Guys, sore kali ini kita bakal sama-sama membahas salah satu misteri urban legend paling populer di negeri Sakura, Jepang. Guys, kenapa sih aku suka banget membahas berbagai urban legend di Jepang? So, kalau kamu ikutin channel ini, aku sering banget membahas hantu-hantu Jepang. Why? Karena menurut aku hantu-hantu di Jepang tuh serem-serem banget. Kalau hantu-hantu di Indonesia ya, itu mungkin kita sudah cukup akrab lah ya, sudah sangat terkenal. So, aku mau mengajak kamu ke negeri Jepang. Di sana tuh hantunya tuh asli serem-serem banget. Meskipun di sana tuh negara-negara maju, tapi mereka tetap mempercayai berbagai mitos-mitos seperti kisah yang bakal kita ceritakan sore hari ini, yakni perempuan cantik bermulut robek, Kuchisuke Onna. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa cerita ini tuh banyak banget versinya. Kali ini aku mau memperkenalkan berbagai versi dari perempuan bermulut robek, Kuchisuke Onna. Dari berbagai kepercayaan mitologi di Jepang, ada yang percaya bahwa Kuchisuke Onna merupakan sejenis siluman. Ia berwujud seperti perempuan yang bermulut robek dari kuping ke kuping. Dalam legenda orang Jepang, Kuchisuke Onna sering menutupi mulutnya dengan masker operasi dan sering muncul di jalan-jalan yang sepi. Lalu di jalan-jalan tersebut, apabila ia menemui seseorang, dia akan muncul dan langsung bertanya, "Apakah saya cantik?" Bila orang yang ditemuinya menjawab tidak atau bahkan justru ketakutan, maka Kuchisuke Onna akan segera membunuhnya. Bahkan saking populernya Kuchisuke Onna, sebagian sekolah menghimbau kepada murid-muridnya agar pulang secara berkelompok, jadi tidak sendiri-sendiri. Selain itu, ada juga sekolah-sekolah yang menginstruksikan guru-gurunya untuk mengantar pulang siswa-siswanya. Pada versi yang lain, banyak orang percaya bahwa Kuchisuke Onna adalah perempuan yang hidup di zaman Heian dan dia diperkirakan merupakan seorang istri selir dari seorang samurai hebat. Ia dikaruniai memiliki wajah yang cantik, namun sayangnya dia memiliki karakter yang angkuh. Karena wajahnya yang cantik, maka banyak sekali pria yang tertarik kepadanya. Hingga suatu waktu ia pun tergoda dan berselingkuh dengan pria tersebut. Di belakang suaminya, Kuchisuke Onna ternyata benar-benar jatuh cinta kepada pria lain dan berencana untuk meninggalkan suaminya dan berlari bersama pasangan barunya. Hingga suatu ketika suaminya mengetahui perselingkuhan tersebut, lalu segera memukulnya hingga Kuchisuke Onna pingsan. Setelah pingsan, Kuchisuke Onna diikat oleh suaminya, lalu Kuchisuke Onna dirobek mulutnya dari pipi ke pipi. Lalu suaminya bertanya, "Sekarang siapa yang menganggapmu cantik?" Kira-kira demikian pertanyaan suaminya kepada Kuchisuke Onna. Setelah melakukan aksi merobek mulut Kuchisuke Onna, lalu ia memenggal kepalanya. Tak tahan dengan tekanan batin karena sudah membunuh istrinya sendiri, maka suaminya bunuh diri. Nah guys, sudah ada dua versi yang saya ceritakan tentang Kuchisuke Onna. Kali ini saya akan menceritakan versi ketiga dan ini sekaligus menjawab mengapa Kuchisuke Onna sering muncul menggunakan masker dari rumah sakit. Banyak orang percaya bahwa Kuchisuke Onna merupakan korban dari operasi wajah yang gagal. Konon, dokter yang mengoperasinya menggunakan pomade, sejenis minyak rambut saat mengoperasi Kuchisuke Onna. Pomade tersebut memiliki bau yang sangat menusuk. Ketika sedang dioperasi, Kuchisuke Onna tidak bisa tenang. Ia banyak sekali bergerak karena tidak tahan dengan bau pomade tersebut. Akhirnya, secara tidak sadar, dokter tersebut menggunting bibir Kuchisuke Onna dari pipi ke pipi. Kuchisuke Onna menjadi marah, histeris, ketakutan, lalu langsung membunuh
dokter tersebut. Karena sudah membunuh dokter, belakangan masyarakat tahu dan marah lalu membunuh Kuchisake Onna. Dipercaya banyak orang, Kuchisake Onna lalu menjadi hantu penasaran. Guys, seperti yang saya disclaimer sebelumnya bahwa Kuchisake Onna ini banyak banget versinya. Ada juga versi yang menyebutkan bahwa ia adalah korban kecelakaan. Ada juga yang percaya bahwa ia merupakan perempuan dengan gangguan jiwa yang merobek mulutnya sendiri. Ada juga yang percaya bahwa ia adalah korban pemerkosaan dan mulutnya dirobek oleh orang yang memperkosanya. Ada juga yang percaya bahwa ia yang merobek mulutnya sendiri akibat gila karena sudah diperkosa. Selain itu, ada juga orang yang percaya dan mengaitkannya dengan hal mistis. Mereka percaya bahwa Kuchisake Onna adalah keturunan dari seorang leluhur yang melakukan penyembahan terhadap setan atau iblis untuk mendapatkan uang atau pesugihan. Leluhurnya tersebut kemudian dikutuk apabila memiliki keturunan maka memiliki mulut yang robek, apabila meninggal maka akan menjadi siluman. Terlepas dari berbagai versi kemunculan Kuchisake Onna sendiri selalu menutupi mulutnya dan muncul pada malam hari. Ia sering bergentayangan di jalan-jalan yang sepi, utamanya pada saat kondisi berkabut. Bila bertemu seseorang, utamanya mahasiswa dan pelajar, maka dia akan muncul lalu bertanya, "Watashi kirei, apakah saya cantik?" Lalu jika kamu menjawab iya, maka dia akan langsung membuka maskernya lalu mengatakan, "Bahkan saya cantik bila seperti ini." Pada saat itu, bila kamu menjawab tidak atau bahkan ketakutan, dia akan langsung membunuh dan merobek mulutmu dari pipi satu ke pipi lainnya. Bahkan saking horor dan legendnya cerita ini, banyak produser-produser yang akhirnya memfilmkan cerita ini. Bila kamu menjawab iya, cantik, maka kamu akan dibebaskan karena Kuchisake Onna sibuk dengan kebahagiaannya. Ada juga sumber yang mengatakan bahwa dia akan tetap membebaskanmu dan mengikutimu sampai ke rumah. Pas di depan rumah, dia akan membunuhmu. Bila korbannya wanita, maka ia akan merobek mulutnya dengan gunting, pisau, dan berbagai benda tajam lainnya hingga serupa dengannya. Apabila korbannya laki-laki, maka ia akan memakannya. Legenda urban legend yang populer pada sekitar tahun 1970-an ini menyebutkan bahwa Anda akan selamat jika menjawab biasa saja. Sementara versi tahun 2000-an, kamu akan selamat bila kamu menjawab lumayan. Dia akan bingung dengan jawabanmu, lalu dia akan berpikir, dan pada saat ia berpikir, kamu mempunyai kesempatan untuk segera melarikan diri. Lalu versi yang lainnya lagi menyebutkan bahwa Anda hanya akan selamat jika Anda balik bertanya, "Apakah saya cantik juga?" Sehingga Kuchisake Onna akan bingung lalu pergi. Cara lain untuk meloloskan diri dari Kuchisake Onna ialah dengan menawarkan sebuah permen berwarna kuning. Mengapa? Karena Kuchisake Onna dipercaya menyukai permen warna kuning. Namun karena ia kesulitan dalam membukanya, maka ia tidak bisa menikmatinya dan kembali mengingat penderitaannya semasa ia hidup. Nah, selain itu kamu bisa juga meloloskan diri dari Kuchisake Onna dengan menyebut kata pomade sebanyak 3 kali. Pomade, pomade, pomade. Mengucapkan kata pomade bisa mengingatkan kembali Kuchisake Onna dengan tragedi yang merobek bibirnya dari kuping ke kuping. Ia akan takut dan kabur saat kamu mengucapkan kata pomade. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan pomade agar kamu tidak diikuti oleh Kuchisake Onna. Kuchisake Onna juga sering menjebak pelajar perempuan dan laki-laki di toilet asrama mereka. Akhirnya, pihak asrama tidak memperbolehkan para pelajar atau mahasiswanya untuk ke asrama lewat tengah malam. Atau jika para pelajar ingin sekali membuang hajat pada malam hari, mereka tidak boleh sendirian. Mereka harus pergi ke toilet secara beriringan. Hal ini karena sering terjadi hal-hal aneh di toilet.
Kuchisake Onna disebutkan akan membunuh pembuli. Penyebabnya ialah ia sering dibully saat ia masih hidup. Sebagai bentuk balas dendamnya, dia akan menggorok leher pembuli tanpa belas kasihan. Pada tahun 2007, ada seorang wanita yang menyerang anak-anak. Kemudian, wanita itu tewas tertabrak mobil. Yang mengejutkan, wanita itu memiliki mulut yang lebar, seperti bekas robekan sebagaimana yang menjadi legenda orang Jepang. Selain di Jepang, wanita bermulut robek ini juga terkenal di Korea. Di negeri ginseng ini disebutkan ada wanita bermasker yang sering menyerang anak-anak. Sementara di Amerika mempunyai legenda Kuchisake Onna tersendiri. Rumor menyebutkan ada seorang badut yang muncul dari kamar mandi lalu bertanya, "Kau ingin mati atau senyum kebahagiaan?" Jika menjawab senyum kebahagiaan, maka badut akan mengeluarkan pisau dan merobek bibir dari kuping 1 ke kuping 2. Guys, bagaimana menurut Anda? Apakah menurut kamu Kuchisake Onna benar-benar ada? Atau itu tidak lebih dari cerita rakyat? Atau bahkan kamu berpikir bahwa Kuchisake Onna merupakan jin yang ingin menakut-nakuti manusia? Apa pendapat kamu? Please banget komen di bawah. Terakhir, kalau kamu suka dan merasa video ini bermanfaat dan menghibur, please banget klik like-nya, share video ini ke teman-teman kalian supaya work from home kalian tidak terlalu membosankan. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu jadi orang pertama yang tahu video aku diupload. Kita bisa berteman di Instagram di Juminanaja. Thank you, see you and goodbye.